Kelompok kami yang terdiri dari Daniela, Oakley, Michelle, dan juga Sharon. Pada kesempatan kali ini, kami menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Papua Tolikara pada tahun 2015. Selamat menyaksikan. Kerusuhan Tolikara adalah peristiwa yang terjadi pada 17 Juli 2025 di Tolikara, Papua. Terjadi ketika umat Islam yang sedang beribadah di masjid tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari gereja GIDI, Gereja Injili di Indonesia. Mereka protes terhadap suara azan maghrib mengganggu acara yang lagi berjalan oleh umat-umat GIDI. Kerusuhan ini terjadi ketika ada kekerasan menggunakan senjata api sehingga adanya proses balas-membalas. Kerusuhan mengakibatkan kios di sekitar tempat terbakar, adanya pelemparan batu, pembakaran musola, dan penggunaan senjata api. Hal ini mengakibatkan 1 anak meninggal dan 11 orang terluka, 63 kios dan 1 musola terbakar habis. Konflik ini dimulai dari protes yang dilakukan oleh GIDI yang ingin melakukan kebaktian KKR pada musola yang mengganggu dengan suara azan kencang dari acara Idul Fitri Mekah. Peristiwa ini terjadi tidak hanya karena faktor agama, yaitu rasa fanatisme berlebihan yang menganggap agamanya paling benar, tetapi ada faktor sosial, ketimpangan atau perbedaan pada layanan publik yang menyebabkan rasa frustrasi masyarakat sehingga adanya ketegangan sosial yang memicu kekerasan terjadi dengan cepat. Kerusuhan Tolikara adalah peristiwa yang terjadi pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Pukul 7:05 waktu Indonesia Timur, sekelompok orang mulai melempari mushola dengan batu. 5 menit kemudian, pada pukul 7:10 waktu Indonesia Timur, mereka merusak dan membakar kios. Hal ini menyebabkan banyak orang yang terluka, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain. Kerusuhan Tolikara adalah peristiwa yang terjadi di Tolikara, Papua, tepatnya di Mushola Baitul Mustaqim yang terletak di daerah Komando Rakyat Militer atau Korami. Awalnya, kerusuhan Tolikara dimulai oleh perilaku jemaat GIDI Gereja Injili di Indonesia yang membuat sebuah protes melibatkan beberapa jemaat untuk datang ke Mushola Baitul Mustaqim. Awal konflik dipicu oleh protes jemaat GIDI. Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili di Indonesia atau GLII, Roni, jemaat melakukan protes dengan baik-baik, lalu dibalas dengan tembakan peringatan oleh umat Islam yang memicu pembalasan oleh jemaat GIDI yang melempar batu, membakar, serta merusak kios dan mushola. Dampak dari kasus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus Tolikara merupakan pelanggaran HAM yang merusak perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Peristiwa ini mencerminkan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Sila pertama menjunjung kebebasan beragama, belum dijalankan secara utuh, terbukti dari ketegangan antar agama yang dipicu oleh kurangnya dialog dan rasa saling percaya. Sila kedua juga terabaikan karena adanya ketimpangan sosial dan marginalisasi masyarakat Papua dalam akses layanan publik dan pembangunan. Lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi, menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Solusi dan ajakan untuk menjaga persatuan dari kejadian tersebut. Konflik Tolikara menunjukkan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Solusinya adalah melakukan dialog antar agama, pendidikan toleransi sejak dini, dan penegakan hukum yang adil. Mendorong agar setiap umat untuk mengurangi prasangka buruk dan saling menghormati, dan memberi pengajaran kepada murid sekolah supaya mengerti tentang toleransi. Tokoh masyarakat juga sangat penting sebagai penengah saat terjadi ketegangan. Dari peristiwa ini, kita diajak untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bangsa dan terus menjaga persatuan dengan saling menghormati dan bekerja sama. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa kerusuhan Tolikara merupakan satu kejadian yang sangat berdampak pada nilai Pancasila yang sudah ditetapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan fanatisme yang berlebihan dan ketimpangan sosial yang menyebabkan ketegangan sosial sehingga cepat adanya kekerasan. Solusinya adalah memperkuat dialog antar agama, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum yang adil demi menjaga persatuan bangsa. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.